Halo, selamat datang di Secangkir Kopi Tarot, salah satu acara dari Katanya Tarot, yang biasanya aku bikin seminggu sekali dan aku naikinnya setiap hari Sabtu. Apa kabar semuanya? Salam kenal buat yang baru datang, dan salam sejahtera buat semua yang udah biasa nongkrong di sini nemenin aku baca-baca kartu ya. Dan buat kalian yang baru nyampe ataupun baru ketemu sama channel aku ataupun video ini, mungkin belum mengerti, ini adalah pembacaan yang bebas lepas santai. Yang aku baca adalah energi yang pada saat ini ada dan tertumpah di dalam kartu aku, ceritanya juga, pesannya juga. Jadi ini bukan tertuju atau mengacu kepada zodiak tertentu, elemen tertentu, apalagi individu tertentu ya. Oke, mari kita lihat apa cerita dari, oh iya, sebelumnya aku sampai lupa. Selalu aku ingatkan kepada kalian bahwa readingan ini sangat general ya, bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung atau enggak dengan cerita kamu juga bisa gitu ya. Eh, Pokoknya jangan dipaksain ya. Kalau misalnya, oh ini kayaknya bukan readingan buat gue, jangan dipaksain gitu ya. Kalian silakan move on, termasuk kalau misalnya nggak asik nih tarot readernya, jangan dipaksain. Aduh kelamaan nih, jangan dipaksain. Banyak iklannya nih, jangan dipaksain ya. Cari hal yang memang sesuai dengan kriteria kamu, sesuai dengan yang membuat kamu nyaman. Kalau berhubungan dengan orang lain bisa terbolak-balik energinya ya. Jangan dipaksain, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Aku selalu berharap kalian dalam keadaan sehat, sejahtera, tanpa kekurangan satu apapun. Dan selalu bila kalian sedang punya kesulitan, punya masalah, kalian diberikan solusi yang terbaik, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran ya. Oke, yuk, tadi aku udah shuffle. Sekarang kita lihat apa sih cerita dan pesannya untuk minggu ini. Nine of Swords. Kalau aku ngelihat si Nine of Swords ini ya, kalau dia dalam keadaan tegap, dia itu orang yang lagi banyak pikiran, lagi mumet, lagi stres, buat beberapa banyak kekhawatiran, bahkan kadang-kadang banyak pressure gitu ya. Banyak hal yang banyak nih swords yang ada di dalam kepalanya dia yang bikin dia nggak tenang, yang bikin dia khawatir, yang bikin dia uh, ya jadi kehilangan si damai sejahtera itu gitu ya. Tetapi dalam keadaan terbalik, ini dia mulai berusaha untuk fokus. Dia berusaha untuk memilah-milah gitu ya. Mana sih yang perlu gue pikirin, mana sih yang nggak perlu gue pikirin, mana sih yang perlu gue perhatiin, mana sih yang nggak perlu gue perhatiin. Dan dia lagi mungkin memfokuskan diri akan satu hal yang memang dia sedang kerjakan, atau satu hal yang memang penting buat dia, yang tadinya mungkin dia ditanggung sendiri bebannya gitu ya. Dia mulai men-share kepada orang lain yang bisa dipercaya. Dan di sini Five of Pentacles. Oke. Buat sebagian dari kamu, ini kamu sedang berusaha melalui satu situasi ya yang sulit, masalah-masalah kamu, dan kamu merasa ya memang ya ini benar. Saat kita ingin saat kita sedang berada di dalam satu masalah dan kita fokus akan masalah itu, yang ada kitanya makin, apalagi kalau kita overthinking, ini malah kemana-mana, malah bikin mumet, malah bikin rumit, malah bikin jelimet. Apalagi kalau misalnya dapat input yang bikin kamu jadi lost, jadi tersesat. Nah kamu, apalagi kalau misalnya kamu adalah tipikal orang yang overthinking. Karena apa? Dari satu partikel pikiran ini akan pecah lagi ke macam-macam partikel. Ini akan pecah lagi ke masing-masing partikel. Dan dari masing-masing partikel ini akan pecah lagi, dan ini akan membuat kalian yang tadinya mungkin saat kamu bisa fokus akan satu ini, kamu bisa tahu, oh ya, ini adalah jalan ini, ada jalan itu, ada jalan itu, gitu ya. Tapi
di saat ini udah muncul partikel lain, belum lagi ditambahin hal-hal lain yang masuk ke dalam kepala kamu, ini makin kamu jadi nggak bisa ngelihat situasi dan kondisinya dengan jelas. Tetapi dengan kartu ini, kalau yang aku lihat, kamu mungkin oke, gue sekarang bagaimana caranya gue melewati si masa sulit ini, dimana kamu di sini lebih fokus kepada solusi-solusi dan jalan-jalan yang bisa membuat kamu keluar dari masa-masa sulit kamu. Ibaratnya, mungkin yang tadinya kamu ngelihat ini terus kamu pikiran, bodo amat, ngedengerin omongan orang, bodo amat. Kamu sekarang yang menjadi inti utama pikiran kamu atau tujuan kamu adalah bagaimana caranya gua keluar dari si situasi ini. Mungkin buat beberapa dari kamu lagi punya kesulitan di dalam finansial ataupun di dalam pekerjaan kamu atau dalam kestabilan kamu dalam hidup kamu gitu ya. Kamu nggak mau tuh dipusingin dengan masalah cinta, masalah asmara, masalah mungkin anak, mungkin masalah keluarga, masalah temen, masalah apa yang kamu lihat. Itu kamu benar-benar lagi mengatur fokus kamu untuk bisa ini nih, karena ada hal yang penting, yang urgent buat kamu tanganin. Dan yang pastinya saat kita punya satu hal yang kita hadapin ini, kita hanya fokus kepada masalah, kita nggak akan dapetin solusi. Tapi untuk bisa mendapatkan jalan keluar itu, kita harus fokus akan solusinya. Karena masalah ini biasanya ya hal yang sudah terjadi, mau dikutek-kutek ya ini udah lewat, ini udah terjadi, udah kejadian gitu loh. Jadi untuk dipikirin, aduh kenapa ya waktu itu kayak begini, coba kalau waktu itu nggak ada lagi gunanya. Selain, oke, ini udah kejadian, bagaimana caranya untuk keluar dari sini? Ini udah kejadian, bagaimana caranya untuk membuat ini lebih baik gitu loh. Bagaimana ke depannya gitu. Gitu. Cukup bersemangat bukan aku? Oke, yuk kita masuk lebih dalam lagi ke dalam pembacaannya. Eight of Pentacles. Dalam keadaan terbalik. Six of Swords. Dalam keadaan terbalik. Ace of Pentacles. Ini Eight of Pentacles. Ini Ace of Pentacles. Semua 3 kartu yang pertama aku tarik ini semua dalam keadaan terbalik. The Emperor. Itu rasanya tuh begitu loh. Waktu aku ngeliat terbalik semuanya gitu ya, dimana kamu mungkin ngeliat, aduh nggak ada prospeknya, aduh nggak ada potensinya, aduh nggak ada jalan, aduh nggak ada ini, susah banget, mentok terus, kayaknya mandek terus, mentok terus, gue nggak kemana-mana, gue cuman apa ya, kayak running in circle, pola yang bergulir begitu terus, kayak kamu kalau ngebayangin tuh, kamu pernah ngeliatin hamster ya, di dalam kandang hamster tuh biasanya ada roda itu kan ya. Nah kalau dia di situ terus gitu kan, dia akan ya di situ-situ aja. Dia akan bisa kemana kalau dia keluar dari si roda ini. Dan pada saat dia keluar, bisa jadi dia nggak langsung tegap. Bisa jadi dia kesengkat. Ataupun dia kehilangan keseimbangan dulu. Baru akhirnya dia bisa tegak. Gitu ya. Nah ini juga kadang-kadang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari. Dalam kehidupan kita. Di saat kita sudah terbiasa akan satu pola, satu pattern, satu hal yang membuat kita sudah ya terus di situ, dan kita melihat adanya satu pengulangan, kita harus mengubah cara kita untuk menjalankan hal itu, untuk melakukan hal itu, untuk menghandle hal itu, untuk menjalaninya. Dan pada saat kita melakukan perubahan itu, pastinya akan ada goncangan. Di mana untuk mendapatkan kembali keseimbangan ini butuh waktu. Di sini aku lihat ada Eight of Pentacles dalam keadaan terbalik. 6 of Pentacles. 6 of Pentacles ini Ace of Pentacles. Ini Ace of Pentacles. Semua 3 kartu yang pertama aku tarik ini semua dalam keadaan terbalik. The Emperor. Itu rasanya tuh begitu loh. Waktu aku ngeliat terbalik semuanya gitu ya, dimana kamu mungkin ngeliat, aduh nggak ada prospeknya, aduh nggak ada prospeknya, aduh nggak ada
terbalik. Buat beberapa dari kamu, ada sesuatu yang sedang kamu bangun. Tetapi aku melihat di sini ada kendala-kendala yang kamu kayak nggak ngelihat adanya improvement gitu loh. Nggak ngelihat adanya kemajuan, nggak ngelihat adanya satu perkembangan. Mungkin kamu rasa ada perkembangan tapi kok rasanya tetap ada di sini-sini saja. Sedangkan kalau aku ngelihat ini, kamu butuh satu perkembangan ataupun satu hal yang memperlihatkan a big improvement gitu. Cuman kayak rasanya tuh mentok. Dan di sini aku juga melihat banyaknya distraction, banyaknya gangguan-gangguan gitu ya, yang membuat kamu mungkin ya ini yang mengganggu pikiran kamu, mengganggu fokus kamu, mengganggu kerja keras kamu, mengganggu usaha-usaha kamu. Kadang ini datang dari pihak luar, hal yang merupakan faktor eksternal, kadang-kadang hal itu pun dari kita sendiri. Dan aku melihat 3 kartu awal ini gitu ya. Dan ini bisa jadi adalah pesan di mana kamu harus pintar memilih apa yang menjadi fokus kamu supaya kamu bisa keluar dari masa sulit ini. Buat sebagian dari kamu ini bisa jadi mengenai masalah finansial, di mana kamu berusaha untuk membangun karir kamu, membangun satu bisnis, membangun finansial kamu biar kamu mempunyai kemandirian dan kebebasan dalam finansial, tapi kamu belum melihat adanya prospek gitu ya, adanya potensi, adanya tawaran mungkin yang membuat kamu bisa ngelihat si titik cerah itu. Kamu mungkin, gue udah lama ya, tapi kok gue di sini-sini aja, kok gue nggak bisa. Mungkin buat beberapa dari kamu, kamu lagi mencari pekerjaan, peluang-peluang, tapi kamu belum nyampe ke situ gitu ya, belum ngelihat adanya itu. Selalu aku ingatkan saat aku saat orang, gue nggak ada nih cara, gue nggak ada nih peluang, gue nggak ada nih jalan untuk bisa mendapatkan apa yang gue pengenin, apa yang gue pengen tuju. Kamunya, saat kamu tidak melihat adanya peluang itu, ciptakanlah si peluang itu. Create that opportunity. Ya, saat kamu melihat, aduh kok kayaknya nggak ada orang yang ngasih gue kerjaan, nggak ada orang yang menawarkan gue apa yang bisa gue kerjakan. Lakukan apa yang kamu bisa kerjakan dan ciptakan jalan itu buat kamu. Ya, ada orang yang uh, waktu dia nggak ngelihat jalan itu, dia berusaha mencari jalan. Ada orang yang saat ngelihat jalan itu dia nunggu. Dia nunggu sampai ada orang yang membukakan jalan. Nah, ini sampai kapan kalau hanya menunggu gitu kan? Kadang peluang itu harus kita kejar kok. Kadang peluang itu harus kita buat sendiri. Dan kadang 1-2 kali mungkin itu tidak bisa, tetapi kalau kamu terus, ibaratnya kayak kamu mengetuk semua pintu, dari beberapa pintu yang kamu ketuk, percayalah pasti ada yang dibukakan. Dari beberapa jalan yang kamu ciptakan, pasti ada satu yang works. Bahkan kadang lebih dari satu. Cuman ini kemauan dan kegigihan kamu di sini kalau yang aku lihat itu dibutuhkan. Seperti si Emperor ini. Si Emperor ini adalah orang yang punya pengalaman, ya. Dan dia mendapatkan pengalaman itu bukan dari hal-hal yang indah-indah, tetapi dari hal-hal yang rumit, yang susah, dari jatuh bangunnya dia, dari dia mungkin sampai berdarah-darah, sampai nangis-nangis, sampai keringetan, dan untuk menjadi emperor itu untuk membuat seseorang mempunyai experience yang sedemikian
sampai dia mempunyai satu kemampuan untuk melit ya. Ini si emperor kita ceritanya. Si energi si emperor itu kan adalah orang yang gua tahu apa yang gua mau, gua tahu caranya untuk melakukan hal itu, dan gua mau menerjang apapun untuk mendapatkan hal itu karena gua punya experiences, punya pengalaman, punya hal pelajaran yang gua sudah jalani sedemikian rupa. Guru-guru terbaik gue yang ngajarin gue tentang hal ini, dimana guru-guru yang terbaik itu biasanya guru-guru terbaik kita dalam kehidupan itu biasanya adalah kegagalan kita, kesalahan-kesalahan kita yang ngajarin kita secara keras sehingga kita mengerti mengenai apa yang harus kita pelajarin. Dan kadang-kadang guru-guru itu datang berkali-kali. Dan ini untuk menjadi si emperor yang tahu, yang bisa tegap dengan apa yang dia mau, punya kegigihan dan punya kepercayaan diri. Ini dia dibentuk sedemikian rupa oleh hidup ini. Ini bukan hanya mengenai bisnis, bukan hanya mengenai finansial, ya, bukan hanya mengenai pekerjaan, tetapi juga mengenai bisa jadi percintaan. Mungkin buat beberapa dari kamu sedang mengalami sesuatu yang kayak susah banget sih untuk gue bisa lepas dari situasi ini. Kamu ngerasa gak yakin kamu bisa, kamu ngerasa kok kayaknya gue berusaha untuk bisa move on tapi kok gak move on gitu ya. Kamu juga melihat mungkin kok kayaknya gak ada orang yang bisa mengerti gue ataupun mencintai gue seperti apa yang gue mau, seperti bagaimana gue mencintai diri gue gitu ya, dan hal-hal lainnya seperti itu. Tapi kamu sudah, yang aku lihat, sudah belajar sedemikian rupa. Pertanyaannya, apa yang kamu pelajarin? Karena dari pelajaran-pelajaran itu biasanya itu akan membawa pemahaman-pemahaman dan pengertian-pengertian tentang apa yang seharusnya kamu lakukan. Aku jadi keinget ya, waktu dulu anakku yang nomor 1 itu dia sangat lemah di dalam pelajaran matematika. Waktu dia SD, sekarang udah mau kuliah. Dia itu dulu tuh selalu yang terbawah. Rankingnya itu selalu yang terbawah di kelasnya. Sampai aku beberapa kali dipanggil gitu ya ke sekolahnya. Selalu ada masalah. Dan dia tuh bukannya gak berusaha, tapi kayak mentok, aku gak ngerti, aku gak bisa ngerti apapun yang dia pelajarin, yang dia usahakan untuk belajar. Suatu hari, maksudnya setelah aku mendapatkan keluh kesahnya dia kayak, aku tuh gak bisa aku nyelesain ini tuh gak bisa, aku tuh gak ngerti masalah ini dan hal-hal lainnya gitu ya, di pelajaran-pelajaran lain caranya dia. Sampai pelan-pelan aku coba ajarkan, membuat dia bukan hanya menghafal teori tetapi membantu dia untuk mengerti akan hal ini gitu loh. Dan akhirnya dia pun mulai pelan-pelan, di saat dia mengerti, dia jadi bisa menyelesaikan satu demi satu permasalahannya dia. Sampai akhirnya dia mencintai sekali si matematika itu, dan akhirnya setelah dia mengerti apa sih kekurangan dia, apa sih kelemahan dia gitu ya, dan dia mulai cari cara untuk menangani itu. Karena apa? Sebelumnya dia selalu menggunakan cara yang sama, yang membuat dia mentok terus sehingga dia nggak keluar gitu loh. Dan dia juga nggak mau dibantu gitu ya. Waktu saat itu, enggak, aku bisa belajar sendiri, aku mau coba sendiri.
Dan aku pada saat itu, oh ya, kalau kamu pengen mencoba sendiri silakan, Nak. Aku hanya ngeliatin saja. Tetapi di saat dia udah stres gitu ya, dengan aku sebentar lagi mau ujian, sebentar lagi aku mau, ini di saat mau ujian SD gitu ya, itu aku tuh beneran kamu nggak mau dibantu gitu loh. Dan dia masih kekeh tidak mau dibantu. Sampai akhirnya saat dia udah dihadapkan dengan pembicaraan antara gua sama wali kelas dan kepala sekolahnya mengenai keadaannya dia akhirnya ya udah mah, aku butuh dibantu ya. Dan aku mulai membantu dia dengan cara, apa yang kamu lakukan sama ini dan apa cara kamu untuk belajar itu yang bikin kamu mentok. Dan selama ini dia hanya terpatok dengan apa yang dia diajarkan dan dia tidak bisa mengerti hal itu sehingga dia tidak bisa mengaplikasikannya. Dan dia mencoba itu, akhirnya mentok. Nah, kadang-kadang ini terjadi di dalam kehidupan kita. Di saat kita dihadapkan dengan satu masalah dan berbagai masalah gitu ya, kita menghadapinya, kita menghandlenya dengan cara yang sama, cara pikir yang sama, cara pandang yang sama, strategi yang sama, cara yang sama. Dimana kita udah ngelihat 1, 2, 3 kali ini mentok terus gitu ya. Dan sudah apa ya, yang pasti saat kamu melakukan hal yang sama, resultnya sama. Cara kamu yang sama, polanya sama gitu ya. Berarti apa? Cara kamu yang harus berbeda. Kamu harus lebih kreatif lagi. Nah, di situ saat aku melihat, oh berarti kamu nggak bisa dengan cara yang ini. Coba kamu pakai cara yang lain, pendekatan yang lain. Akhirnya di situ dia berusaha, ya berusaha untuk bertanya gitu ya, berusaha mendapatkan si pemahaman ini dengan masalah-masalah dan materi-materi yang dia hadapin. Sampai akhirnya dia mengerti celahnya. Sampai dia memahami celahnya. Oh, berarti emang gue gak bisa pakai cara itu. Dan dia mengubah cara dia belajar, mengubah cara dia menyelesaikan soal, mengubah cara dia memandang si pelajaran itu sendiri dari yang tadinya rumit, dari menjadi sesuatu yang bisa diselesaikan, dicari solusinya. Karena yang waktu itu aku tekanin sama dia, kamu jangan lihat dari ini sebagai masalah, tetapi kamu taruh itu di dalam pikiran bahwa ini adalah satu permasalahan, satu game, satu puzzle yang kamu harus cari jalan keluarnya, dan kamu harus cari bagaimana cara puzzle ini. Dan aku sering memberikan permainan-permainan puzzle ke dia sehingga mengenai kemampuan untuk menyelesaikan satu masalah itu terlatih. Dan itu membantu dia untuk bisa memproses itu sehingga dia akhirnya terpacu akan hal tersebut, dan cara pandang dia pun berubah terhadap si pelajarannya, terhadap caranya dia itu pun merubah, dan dia jadi punya satu yang baru yang akhirnya dia terapkan, dan pas dia terapkan ini berhasil. Sehingga dari yang tadinya selalu the bottom gitu ya dianya, sekarang dia selalu jadi yang ranking. Begitu dia memahami itu dan begitu dia mengubah polanya, begitu dia fokusnya akan bagaimana menyelesaikannya, bukan ngejelimet di dalam soalnya. Termasuk cara-cara, oh yang tadinya gue tahu nih, dia bilang aku tuh nggak bisa ngapal, sehingga setiap kali dia mendapatkan pelajaran yang mengenai hafalan-hafalan itu beban banget buat dia. Dan aku ngajarin dia teknik untuk bagaimana caranya supaya kamu bisa kalau udah materi yang hafalan itu kan susah ya, dan ada caranya beberapa orang berbeda.
Nah, aku mengajarkan dia untuk menulis hal-hal yang penting. Dan dengan menuliskan ini termasuk muscle memory, dan ini bisa kamu masuk ke dalam ini pikiran kamu gitu ya, dan kamu akan lebih gampang untuk mengingat hal tersebut. Dan ini ternyata baik untuk dia, sehingga dia sampai sekarang pun ya mempergunakan hal tersebut gitu ya, itu jadi kayak dasarnya. Nah, kembali lagi masalah mengenai si pembacaan ini, dimana kamu mengetahui bahwa kamu mungkin menghadapi hal dan masalah-masalah ataupun pelajaran-pelajaran yang kurang lebih sama di masa yang lalu. Ini bisa juga mungkin kamu mengerjakan sesuatu, mungkin ketipu lagi, mungkin kalah lagi, mungkin gagal lagi. Selama kita masih diberikan kesempatan, kita diberikan peluang ataupun jalan ataupun waktu untuk merubah juga cara-cara kita menangani hal ini, cara kita memandang hal ini. Kalau kita melihatnya, oh ini susah, oh ini ribet, oh ini complicated, oh ini gua nggak bisa, kamu akan keperangkap di situ terus. Kamu nggak akan bisa ngelihat jalan-jalan keluarnya. Tetapi begitu kamu mulai ngelihat, oke, ini adalah masalah gua. Di mana sih salahnya? Di mana kelemahannya? Cara apa yang gue selalu lakukan dan apa resultnya yang selalu menimbulkan hal itu terjadi. Dan begitu kamu nemuin, oh ini kayaknya yang bikin gue selalu gagal. Oh ini kelemahan gue yang bikin gue ketemu sama orang yang kurang lebih sama. Oh ini kesalahan gue yang selalu bikin gue selalu dimanfaatkan dan dipergunakan orang. Oh ini kelemahan gue sehingga gue misalnya apa yang gue kerjakan gak maju-maju. Ataupun mungkin cara-cara gue yang selalu gue pakai adalah ini. Mungkin kamu membutuhkan satu inovasi. Mungkin kamu membutuhkan adanya, kalau aku ngelihat si Emperor ini adalah satu satu struktur dan sistem yang jelas juga. Tetapi si Emperor ini seseorang yang punya kepercayaan gitu ya, punya kepercayaan dan punya taktik yang jelas, dan dia tahu apa yang dia inginkan, dan dia akan mencari cara bagaimana untuk membawa dia ke ataupun menuju ke hal itu. Yang pastinya dia tahu hal yang membuat dia runtuh apa, hal yang membuat dia jatuh apa, hal yang membuat dia masuk ke dalam masalah apa, dan ini yang dia pelajari dari experiences-nya. Kadang-kadang orang ada yang belajar, ada yang enggak. Ada yang ngelewatin hidup ya, kalau misalnya ketemu masalah ya udah dilewatin begitu saja, tetapi dia tidak merubah dirinya, polanya, kelakuannya, sikapnya dia, dan apa yang dia lakukan. Bagaimana caranya untuk keluar bila hanya berkutat di situ saja? Ya, itu yang aku lihat, dan berarti ada hal yang perlu kamu rubah. Mungkin kamu perlu lebih kreatif, mungkin kamu perlu melakukan inovasi-inovasi, bahkan hal-hal yang mungkin kamu belum kepikiran gitu loh. Dan ini buat beberapa dari kamu, mungkin kamu baru saja meninggalkan sesuatu yang kamu lihat sudah tidak dapat lagi diperjuangkan atau sudah tidak dapat lagi dibangun, tetapi kamu masih stuck di sini. Dan kamu mungkin masih tidak yakin akan kemampuan kamu sendiri. Tetapi dengan adanya si Emperor ini, di sini sebenarnya kamu punya tools sedemikian rupa, kamu punya bahan, kamu punya source, kamu punya pengalaman sedemikian rupa yang kamu bisa pelajarin, sehingga kamu bisa membuat sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih untuk hidup kamu, untuk diri kamu sendiri. Di sini aku lihat message-nya adalah fokus. Fokus, jangan terpengaruh, jangan terdistract, jangan terganggu akan hal-hal lain yang membuat kamu tersesat. Fokus dengan apa yang bisa membuat kamu lepas dari kesulitan-kesulitan kamu, karena saat kamu fokus akan solusi-solusi itu, jalan-jalan itu akan terbuka dan akan memperlihatkan dirinya kepada kamu.
Oke, ini adalah pembacaan untuk kalian minggu ini. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat, ada yang berguna. Sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya. Selamat berweekend, berakhir pekan bersama orang-orang terkasih kamu. Sampai jumpa. Namaste.